Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, rekan-rekan pejabat fungsional analis keimigrasian. Kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara penyusunan daftar usulan penetapan angka kredit bagi jabatan fungsional analis keimigrasian. Jadi ada beberapa hal yang harus rekan-rekan lakukan sebelum penyusunan dupak jabatan fungsional analis keimigrasian. Jadi hal yang pertama yang perlu dilakukan oleh rekan-rekan adalah mengumpulkan dan menyusun bukti kerja dalam satu periode penilaian. Lalu kemudian kita akan membuat surat pernyataan melaksanakan kegiatan, dan yang terakhir adalah membuat daftar usulan penetapan angka kredit. Jadi setiap pekerjaan nantinya ada bukti kerjanya masing-masing, mulai dari kegiatan analis keimigrasian sampai dengan kegiatan unsur penunjang tugas. Jadi teknisnya setiap bukti kerja dipisahkan atau ditumpuk berdasarkan jenisnya. Lalu kemudian setiap tumpukan itu dipisahkan lagi berdasarkan kode kegiatan atau kode kegiatan atau angka kredit yang sama. Jadi setiap kegiatan yang sama itu ditumpuk atau dipisahkan. Dan tips untuk memudahkan rekan-rekan dalam penyusunan dupak ini, kalau memungkinkan setiap bukti kerja itu di setiap pojok kanan dapat dituliskan kode kegiatan beserta tanggal bukti kerja. Dan kalaupun memungkinkan juga boleh diurut dari tanggal termuda sampai dengan tanggal tertua. Jadi nanti ada SPMK setiap jenis kegiatan. Jadi itu beberapa hal yang rekan-rekan perlu lakukan sebelum menyusun dupak. Oke, selanjutnya kita langsung mencoba mengisi dupak. Oke, ini saya sudah siapkan form sederhana dalam bentuk Excel. Mudah-mudahan dapat membantu rekan-rekan semua dalam penyusunan dupak. Jadi dalam file ini ada beberapa sheet, mulai dari sheet identitas sampai dengan sheet PAK dan covernya. Jadi yang pertama kita mulai dari sheet identitas. Silakan rekan-rekan mengisi identitas masing-masing di kolom yang telah disediakan. Dan hal yang paling penting dari isian ini adalah baris yang saya beri warna kuning ini dipastikan bahwa setiap jenjang harus memilih
sesuai dengan jenjangnya. Jadi saat ini saya coba simulasikan saya berada pada jenjang muda. Maka saya memilih jenjang muda atau ahli muda. Jadi ini perlu saya ingatkan bahwa ini wajib, jangan sampai kita terlupa atau salah memilih jenjang. Karena ini akan mempengaruhi dari nilai yang akan ditampilkan pada setiap sheet. Oke, kalau daftar isiannya ini sudah terisi sesuai dengan identitas rekan-rekan semua. Ini masih ada di bawah. Silakan diisi. Lalu kemudian kita pindah pada sheet PAK terakhir. Jadi silahkan diisi nilai-nilai yang tertera sesuai dengan nilai yang diperoleh pada PAK terakhir. Jadi nilainya silakan disesuaikan. Oke, kalau sudah terinput, selanjutnya kita pindah pada sheet daftar isian. Oke, ini ada form isian yang harus rekan-rekan isi. Jadi saya simulasikan, misalnya dalam satu periode penilaian itu rekan-rekan telah melakukan langkah-langkah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mengumpulkan bukti kerja sesuai dengan jenisnya, lalu kita input satu persatu. Jadi teknisnya, misalnya dalam satu tumpukan yang pertama kita input, yang pertama itu misalnya saya contohkan menyusun berita acara pembatalan dokumen perjalanan. Oke, di sheet copy DB ini adalah semua jenis pekerjaan dari jenjang pertama sampai dengan utama. Jadi rekan-rekan mencari jenis pekerjaannya nanti di sheet copy DB ini. Oke, saya contohkan misalnya rekan-rekan telah melakukan pekerjaan menyusun berita acara pembatalan dokumen perjalanan ini sebanyak 20 pekerjaan. Jadi teknisnya silakan di baris G31 ini rekan-rekan copy. Lalu kemudian kita masukkan di sheet daftar isian di baris di kolom C14. Lalu silakan di paste. Saya contohkan tadi misalnya 20 pekerjaan, maka kita mengcopy sebanyak 20 pekerjaan. Ya, oke. Ini sudah 20 pekerjaan. Ya, dan keterangan-keterangan lain secara otomatis akan muncul.
Ya, ini ada pelaksana tugas, kemudian kode kegiatan dan output kegiatan. Jadi di kolom tanggal ini silakan rekan-rekan menginput sesuai dengan bukti kerja yang ada. Jadi saya contohkan misalnya kerjaan pertama ini dilaksanakan atau diselesaikan pada tanggal 23 Juli 2020. Selanjutnya ini saya random saja. Nanti di selanjutnya atau di akhir kita akan susun secara otomatis. Jadi tidak perlu dipaksakan untuk diurut sejak awal. Kalaupun memungkinkan silahkan. Kalau memang dirasa cukup menyulitkan, di input sesuai dengan tumpukan yang ada. Jadi ini saya coba random saja. Oke, silakan diteruskan nanti tanggalnya sampai terisi semua tanggal. Jadi saya contohkan lagi, misalnya rekan-rekan juga melaksanakan kegiatan ya, meneliti status cekal orang asing, sama jenisnya di copy pada baris G70 ini, kemudian dipaste pada sheet daftar isian. Saya random saja jumlah output kegiatannya. Saya coba random saja ya. Jadi rekan-rekan mengambil pekerjaannya itu di sheet copy.db.
Oke, ini saya contohkan ada 254 kegiatan. Jadi tanggalnya nanti silakan diisi sesuai dengan bukti kerjanya. Oke, saya contohkan saja tanggalnya, nanti saya random saja. Ya, kalau rekan sudah menginput semuanya, nah ini tanggalnya masih acak. Ya, jadi kita coba lihat berapa banyak nilai yang kita kumpulkan dalam satu periode penilaian. Jadi ini ada nilainya total 8,297. Oke, selanjutnya dari setiap jenis kegiatan kita coba cek. Jadi di SPMK kegiatan analis keimigrasian ini ada pekerjaan apa saja yang sudah kita lakukan dan berapa volume kegiatannya. Jadi di sini kami menyiapkan semua butir kegiatan dari jenjang pertama sampai dengan utama. Jadi kita tidak perlu menampilkan semua. Jadi yang cukup yang kita tampilkan adalah jenis kegiatan yang memiliki volume kegiatan. Jadi teknisnya tidak perlu dihapus, namun kita barisnya kita sembunyikan. Jadi teknisnya rekan-rekan lakukan seperti ini. Silakan cari tombol filter yang berada di baris A20. Di baris 20. Oke, dipastikan ya ketika tombol kursornya berubah dari tanda plus menjadi gambar tangan sedang menunjuk seperti ini, silakan diklik, lalu kemudian menghilangkan centangan pada angka 0. Ya, seperti ini. Lalu oke. Ya, jadi akan menampilkan jenis kegiatan yang memiliki volume kegiatan. Ya, jadi totalnya 1,702. Oke. Selanjutnya di SPMK kegiatan intelijen penyidikan dan penindakan keimigrasian juga kita lakukan hal yang sama. Kita cari tombol filter yang ada di baris A20. Oke. Lalu diklik lagi seperti tadi, hilangkan centangan pada angka 0, lalu diklik OK. Oke, selanjutnya juga di SPMK Pengendalian Rumah Detensi Imigrasi, lakukan juga hal yang sama.
Ya, kalau seperti ini tidak ada butir kegiatan yang ditampilkan, artinya rekan-rekan dalam satu periode penilaian tidak melakukan butir kegiatan dalam pendidikan atau pelatihan. Jadi sheet ini nanti tidak perlu dicetak. Selanjutnya ya ini sama juga, tidak ada kegiatan pada pengembangan profesi. Ya, ini juga sama. Jadi tidak perlu nanti saat mengumpulkan berkas, ya, sheet yang tidak memiliki butir kegiatan itu tidak perlu dicetak. Oke, selanjutnya kita masuk ke sheet dupak. Ya, ini dupak untuk jenjang pertama. Ya, kita sembunyikan saja karena kita mengerjakan jenjang ahli muda atau muda. Sama juga madya ini, kita sembunyi saja. Oke, kita sisakan dupak untuk jenjang muda. Ya. Oke, kita kembali ke sheet daftar isian. Ini masih banyak kolom atau baris yang kosong. Nah, jadi ini juga nanti baris sheet ini silakan rekan-rekan cetak dan sertakan dalam pengajuan penilaian nantinya. Jadi baris kosongnya juga kita hilangkan seperti yang kita lakukan pada sheet yang lain. Teknisnya sama. Kita mencari kolom tombol filter yang ada di baris A12. Oke, silakan dihilangkan centangan nolnya. Kita cek. Ya, jadi yang tersisa adalah baris yang berisi butir kegiatan. Oke. Kemudian kita menyusun tanggal pekerjaan mulai dari yang termuda sampai yang tertua. Jadi teknisnya rekan-rekan tidak perlu melakukan secara manual. Yang perlu dilakukan adalah memblok semua area mulai dari nomor urut 1 sampai sampai baris terakhir. Lalu pilih data. Oke, kemudian pilih sort. Kalau ada centangan di My Date Has Headers ini dihilangkan. Oke, kemudian kita memilih baris yang akan kita susun di kolom ini. Ya, karena kolom tanggal itu berada di kolom E, maka kita memilih kolom E dan dibiarkan saja seperti ini. Pilih oldest to newest, lalu oke. Ya, sorry ada kesalahan tanggal. Ya, ini tanggalnya kita pastikan apa sudah tersusun dari yang termuda sampai yang tanggal tertua akhir periode penilaian. Ya.
sudah tersusun. Oke, kemudian rekan-rekan pastikan total angka kredit yang dikumpulkan ini apakah sudah benar semua. Kita memastikannya itu yang pertama di sheet Dupak Muda. Di sheet PAK. Jadi kita pastikan di kolom K39. Nah, di sini ada nilai 8,297. Ya. Jadi total nilainya sama dengan total nilai yang ada di sheet daftar isian 8,297. Oke, selanjutnya di sheet Dupak, rekan-rekan pastikan ya semua nilai ya, tidak ada yang error. Ya. Pastikan di kolom K194 itu nilainya sama semua dengan sheet PAK. Di kolom K38 nilainya 8,297. Ya, ini juga 8,297. Kemudian di sheet daftar isian nilainya sama 8,297. Nah, ini artinya bahwa rekan-rekan melaksanakan kegiatan dalam satu periode penilaian hanya pada jenjang yang sedang diduduki oleh rekan-rekan. Oke, teknisnya sebenarnya penyusunan Dupak sudah selesai. Rekan-rekan bisa langsung mencetak hasilnya. Mulai dari daftar isian sampai dengan PAK. Oke, ini ada sheet tambahan cover yang kami sediakan. Nah, ini nanti rekan-rekan sertakan pada setiap tumpukan berkas. Jadi paling atas itu rekan-rekan sertakan lembaran cover ini. Jadi yang perlu rekan-rekan lakukan adalah setiap SPMK kegiatan ini masing-masing butir. Kita lihat kodenya untuk tumpukan pekerjaan yang pertama ada berita acara pembatalan dokumen perjalanan kode 2A12. Jadi rekan-rekan silakan pilih di baris C3 ini ada tombol filter yang kami sediakan. Silakan dipilih. Kemudian mencari kode seperti yang ada di SPMK kegiatan analis keimigrasian ini. Oke, kodenya 2A12. Oke, silakan dicari 2A12. Ya, ini 2A12. Oke. Kemudian rekan-rekan menuliskan jumlah volume kegiatan. Jadi di sini volume kegiatannya ada 25. Silakan diisi 25. Ya, ini nanti rekan-rekan cetak dan sertakan pada bukti fisik pekerjaan. Jadi ini yang lembaran yang nanti disimpan di atas tumpukan.
pekerjaan berita acara pembatalan dokumen perjalanan. Oke, selanjutnya semua butir kegiatan ini silakan rekan-rekan sesuaikan nanti. Oke, ini ada selanjutnya kode 2F4 meneliti status cekal orang asing. Kalau sudah dicetak kode 2A12 silakan diganti 2F4. Ya, silakan jumlahnya tadi disesuaikan. Jumlah volume kegiatannya 16. Ya, lalu dicetak. Dan ya, semua butir kegiatan ini dilakukan sesuai dengan yang dilakukan di awal tadi. Ya, jadi secara teknis penyusunan dupak untuk jabatan analis keimigrasian sudah selesai. Bisa langsung dicetak. Oke. Kemudian sebagai tambahan, misalnya rekan-rekan ternyata selain melaksanakan tugas sesuai jenjang, ternyata rekan-rekan juga dalam satu periode penilaian melakukan juga pekerjaan yang di luar jenjang, baik itu di atas jenjang maupun di bawah jenjang. Jadi saya coba contohkan. Ternyata rekan-rekan juga selain melakukan jenjang pekerjaan yang ada di jenjang muda, rekan-rekan juga melakukan pekerjaan yang ada di jenjang madya. Jadi saya coba ambil salah satu saja, saya contohkan. Ini pekerjaan menyusun analisis tentang lintas batas dan kerjasama luar negeri keimigrasian. Oke, ini butir kegiatannya di copy sama dengan teknis yang kita lakukan di awal tadi. Lalu kita pastikan di sheet daftar isian. Oke, ini saya contohkan dua kegiatan. Oke, di paste. Ya, saya anggap saja tanggalnya dilakukan di akhir pekerjaan, di akhir periode penilaian. Ya. Kita hilangkan lagi baris kosong. Jadi nilainya berubah menjadi 8,380. Oke, ini kita coba pastikan apa nilainya masih sama pada sheet dupak dan PAK. Pertama di sheet PAK dulu. Ya, oke, nilainya berubah dan sama dengan sheet daftar isian. Total nilainya 8,380. Oke. Nilainya 8,380. Kemudian di sheet dupak, ya, ini nilainya tidak sama. Jadi yang harus dilakukan adalah menambah butir kegiatan pada kegiatan yang dilakukan di atas jenjang jabatan atau di bawah jenjang jabatan. Oke, untuk mengetahui apakah ada yang dilakukan di atas jenjang atau di bawah jenjang, ini boleh dicek pada kolom pelaksana tugas. Silakan, ada tombol filter yang kami siapkan, silakan diklik. Nah, di sini ada dua jenjang yang ditampilkan.
Artinya rekan-rekan melakukan, selain melakukan pekerjaan sesuai jenjang, ada juga pekerjaan yang dilakukan di atas jenjang. Jadi teknisnya dilakukan seperti ini. Kita coba hilangkan dulu pekerjaan sesuai jenjang. Ya, tangannya dihilangkan, lalu oke. Ya, ini ada 2 pekerjaan untuk jenjang madya yang rekan-rekan lakukan. Kemudian pekerjaan ini kita masukkan di sheet dupak. Oke, jadi pekerjaan ini adanya kita ceknya di sheet informasi dan kerjasama. Karena kodenya 5, jadi kita cari juga di sheet kode 5. Oke, di sini. Ya, ini belum tampil. Kita coba tampilkan. Kita munculkan kembali semua. Lalu kita hilangkan kembali volume kegiatan yang 0. Ya, ini sudah muncul. Ya, kode 5B7. Ya, di sini. Jadi teknisnya seperti ini. Silakan rekan-rekan blok kerjaannya, lalu copy, kemudian pastikan di baris kegiatan di atas jenjang atau di bawah jenjang. Oke, lalu paste. Ya. Jadi ini kolom keterangan. 80% adalah mengerjakan tugas di atas jenjang dikali volume kegiatan 2 dikali angka kredit. Jadi angka kreditnya itu 0,052. Oke, dituliskan di sini 0,052. Hasilnya ini karena sudah dikali 80% menjadi 0,042. Jadi totalnya 2 kegiatan menjadi 0,083. Oke. Ini nilainya kita masukkan di ya, ini tampilnya 3 digit. Ini sebenarnya hasilnya 0,082 kalau dibuat 4 digit. Ya. Nah, ini juga kita tuliskan 0,0832. Ini juga ini. Ya. Oke, sekarang kita coba cek nilainya. Ya, ada penambahan 0,083. Jadi totalnya
untuk unsur utama dan unsur penunjang menjadi 8,380. Kita pastikan. Ya, di sheet PAK nilainya sama 8,380. Di sheet Dupak, kemudian di sheet daftar isian 8,380. Ini kita kembalikan filternya tadi, kita tampilkan semua. Ya, nilainya 8,380. Ya, kalau nanti misalnya pekerjaan di atas jenjang atau di bawah jenjangnya ada beberapa kegiatan, silakan barisnya ditambahkan sendiri. Nah, ini karena cuma satu, saya sembunyikan saja. Oke, jadi secara umum kerjaan penyusunan Dupak analis keimigrasian ini sudah selesai. Ini rekan-rekan tinggal mencetak hasil kerjanya untuk disertakan dalam penilaian. Baik, mungkin cukup sampai di sini tutorial yang dapat saya berikan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis pada kolom komentar dan filenya akan saya sertakan pada deskripsi video ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.